Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali bersama saya Petong Songmolu dan KCS TV dalam acara Takon Takon. Baik, malam ini saya bersama Mas Sutrisno Budi, yang mana beliau adalah pengacara PSHT Pusat Madiun. Selamat malam Mas Tris. Selamat malam, Mas Petong. Ini kebetulan sekali kita bisa nongkrong bareng. Sekalian saya bertanya-tanya. Gini Mas Tris, setelah kita ketahui bahwasanya ini, mohon maaf saya mengganggu waktu santai jenengan gitu Mas ya. Kita ketahui kemarin di persidangan bahwasanya PSHT Pusat Madiun telah menang berkaitan dengan gugatan PSHT kelompok JJ08. Nah, dengan kemenangan persidangan kemarin, Mas Tris, kami juga akan tahu untuk langkah ke depan kira-kira seperti apa, khususnya untuk PSHT Pusat Madiun sendiri. Mungkin ada sebuah sanksi atau mungkin ada tindakan yang lebih lanjut ke PSHT kelompok JJ08. Baik Mas Betong, ya kita ketahui bersama bahwa kemarin hari Kamis kita PSHT Pusat Madiun memenangkan sengketa melawan kelompok JJ08 di Pengadilan Niaga Surabaya. Sidang itu adalah sidang soal perebutan merek, ya. Jadi kelompok JJ08 ini berusaha untuk merebut merek Persaudaraan Setia Trate dan logo Persaudaraan Setia Trate yang kita punya, yang telah didaftarkan atas nama Master Maji almarhum, ya. Memang banyak yang bertanya, loh ini berarti PSHT melawan pribadi ahli warisnya Master Maji. Ya silakanlah pelintiran-pelintiran itu dibuat, ya. Tapi perlu diketahui dulur bahwa gugatan mereka itu faktanya ditolak, ya. Ditolak itu berarti kalah. Ya, beda kalau tidak diterima atau NO. Ini ditolak. Kalau ditolak itu kalah. Ya. Gugatan mereka itu sebagai subjek hukumnya adalah Badan Hukum Persaudaraan Setia Trate, ketua. Kita tahu 1 minggu sebelumnya Badan Hukum itu dibatalkan di PT UN Jakarta. Kenapa? Ya karena tentu ada cacat di sana. Menurut aturan Undang-Undang Ormas, seorang pengurus yang sudah dinonaktifkan itu tidak boleh membuat organisasi yang sama. Nah, ini kan sama, namanya sama, bergerak dan sama, sehingga dasar itulah menjadikan pertimbangan Majelis Hakim di PT UN Jakarta untuk memutuskan bahwa badan hukum yang itu dibatalkan. Ya. Nah, badan hukum ini yang seolah-olah dia mewakili Setia Trate seluruhnya itu menggugat kepada keluarga Master Maji, kepada Mas Isbiantoro selaku ketua Dewan PSHT Pusat Madiun untuk menyerahkan merek itu kepada mereka. Alasannya merek itu didaftarkan oleh Master Maji dengan itikat buruk dari Master Maji, ingin menguasai merek itu untuk kepentingan dan keuntungannya pribadi mereka. Nah, kemarin di fakta persidangan terungkap bahwa itu semua tidak terbukti. Master Maji itu mendaftarkan itu dengan itikat yang baik, tidak untuk kepentingannya sendiri, juga tidak mengambil keuntungan sama sekali. Semua pure murni untuk Setia Trate. Kenapa kok didaftarkan kok atas nama pribadi Master Maji? Ingat Mas Betong, Setia Trate itu sejak dulu sampai sekarang tidak berbadan hukum, sehingga tidak bisa berbuat hukum. Berbuat hukum itu hanya jual beli, mendaftarkan merek, mendaftarkan apa, itu tidak bisa. Karena ini seolah-olah menurut hukum PSHT ini belum ada. Nah, kenapa Setia Trate tidak dibadan hukumkan? Ya, ini memang pengurus ini masih ngugemi pesan dari almarhum Master Maji. Master Maji juga mengugemi pesan dari almarhum Mas Imam Subangat bahwa kalau bisa Setia Trate ini jangan badan hukum seterusnya. Kenapa?
adalah pertimbangannya, ya tidak perlu kita kupas di sini. Ada pertimbangannya. Sebaiknya Exatrate tidak berbadan hukum. Ada lagi, kenapa Mas Bagus mendaftarkan sampai 4 badan hukum? Ini supaya nggak diserobot orang, ya. Karena banyak orang-orang yang bernafsu ingin menguasai Exatrate sehingga didaftarkan 4. Ya ternyata meleset masih ada yang bisa lolos. Perjalanan Setiati Trate 1922, perjalanan Setiati Trate 1922 Indonesia masih lepas, masih merosot bisa dipakai. Memang sebagai ketua umum perjalanan Setiati Trate, memang waktu itu kompetensinya kuat dia sebagai ketua, ya kan, sehingga layak dia memiliki kemampuan untuk menggugat itu, ya kan. Yang dilawan siapa? Yang dilawan Mas Bagus, gitu lah. Tapi jangan lupa Mas Bagus itu hanya untuk mengamankan, nggak untuk ngepek. Sampai sekarang buktinya Mas Bagus nggak dirikan organisasi apapun, bahkan 4 loh yang didiriin itu, ya kan. Ya apa namanya, harusnya ya legowo, ya berjiwa besar. Ya malu sedikit lah, ya namanya orang dari ganti ya ngotot itu ya seperti itu. Kemudian Mas Betong, gugatan di Surabaya sudah kita menangkan juga, ya. Gugatannya nggak terbukti sehingga mereka gugatan itu dinyatakan ditolak. Kalau ditolak berarti mereka tidak bisa gugat lagi. Bisanya adalah banding atau kasasi, kasasi ini ya. Apalah itu terserah lah, apa nanti saya nggak mau bicara. Silakan. Saya juga berpendapat bahwa mereka akan terus berupaya sampai titik darah penghabisan tentunya. Silakan, ya. Nah, jangan lupa Mas Betong, upaya mereka untuk merebut Exatrate ini memang maksimal, ya. Satu, mereka mendahului mendaftarkan badan hukum PSAT, seolah-olah mereka lah yang sah menurut hukum. Supaya dapat itu. Yang kedua, ternyata mereka mendaftarkan merek Exatrate atas namanya dia. Untung kita tahu, kita sudah mengajukan keberatan di Kemenkumham, CQ, Dirjen Haki. Kita sudah membuat keberatan. Jadi belum disahkan pendaftaran mereka. Tentu terganjal dengan merek itu sudah ada yang punya, gitu ya. Nah, untuk itu dia mendaftarkan pembatalan merek yang kita punya itu, ya kan? Nah, dan mereka kalah. Nah, ada satu lagi Mas Betong. Dia juga ingin merebut Padepokan. Caranya, ya Padepokan itu dulu dibeli atas nama Yayasan Persaudaraan Setiati Trate yang didirikan pada tahun 1922. Ceritanya begini Mas Betong. Pada tahun 82, ketika almarhum Mas Tarmaji itu menjadi ketua umum, memiliki dana untuk membeli tanah untuk membuat Padepokan. Ya. Karena Exatrate itu tidak badan hukum, sehingga kalau beli tanah harus atas nama orang per orang atau badan hukum. Pada saat itu Mas Tarmaji sudah memperkirakan kalau saya beli atas nama saya, maka ini akan menjadi masalah. Sehingga bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mendirikan yayasan. Didirikan oleh insya Allah 4 orang, Mas Tarmaji, Mas Imam Supangat, dan ada lagi 2 orang lagi, saya lupa namanya. Mendirikan itu untuk tujuannya membeli tanah yang sekarang dipakai Padepokan Agung Madiun, ya. Itu. Nah, sehingga sertifikat Padepokan Agung itu adalah atas nama Yayasan Setiati Trate. Kemudian pada tahun 2017, yang mana ketua yayasan itu Mas Hari Wur, yang saat ini menjabat Wakil Bupati Madiun, itu tanpa sepengetahuan PSHT Pusat Madiun dan tanpa sepengetahuan Mas Hari Wur sebagai ketua, Mas Hari Wur diganti oleh kelompok JJ ini dengan seluruhnya orang-orang JJ. Ya, diganti dengan siapa namanya saya lupa. Orang-orang yang dulunya tidak pernah aktif di Exatrate, nggak pernah, apalagi di Yayasan Setiati Trate, nggak pernah sama sekali, tiba-tiba masuk begitu aja, langsung nongkrong di posisi-posisi penting di yayasan, dan semuanya orang-orang JJ. Tanpa ada koordinasi, ya, tanpa ada koordinasi. Perlu diketahui bahwa Yayasan Exatrate ini tidak berdiri sendiri, hanya kesamaan nama dengan PSAT tidak, tapi Yayasan Setiati Trate ini di bawahnya Persaudaraan Setiati Trate, ya, di bawahnya, oke. Sehingga nggak bisa dia main seenaknya. Sehingga dari sinilah kita semakin jelas terlihat bahwa JJ itu memang meskipun kelompok kecil, tujuannya adalah menguasai Exatrate.
ya, dengan cara mendirikan badan hukum, mendaftarkan merek SHT, membatalkan merek SHT yang kita punya, dan merebut padepokan. Ya, sampai di situ. Nah, kemudian saat ini kita sedang berupaya untuk membatalkan pergantian kepengurusan yang tadi itu ya, yang ngawur itu. Yang jelas tidak hanya sekedar itu ya. Hakikatnya adalah kita PSHT Pusat Madiun ini harus membentengi semua aset-aset SHT ini dari upaya mereka untuk direbut mereka. Semuanya, badan hukum, merek, nama, logo, semuanya lah, termasuk padepokan harus kita bentengi. Karena mereka siapa? Mereka bukan siapa-siapa. Mereka itu hanya adalah kelompok dari ketua umum yang diganti yang nggak puas, sehingga mereka mendirikan kelompok sendiri. Ya, sampai di situ, Mas Beto. Nah, kemudian menyambung pertanyaan jenengan yang tadi bahwa apakah nggak ada sanksi atau bagaimana? Begini Mas Beto, ya, sesepuh-sesepuh di Madiun ini sampai sekarang itu masih menggunakan hati, masih berharap mereka itu akan sadar, ya, masih akan sadar. Tapi tentu sampai di mana kesabaran itu ya tentu nanti suatu saat ya akan ada batasnya. Karena apa? Kan nggak hanya ketua umum, nggak hanya Dewan Pusat saja. SHT ini kan milik semuanya. Nah, dan ini seperti rupanya desakan untuk segera membuat ketegasan itu sudah mulai muncul, ya, agar segera dihitam putihkan saja yang mana yang anggota SHT Pusat Madiun, yang mana yang memang mereka tidak mau bergabung dengan SHT Pusat Madiun, ini segera harus ditegaskan. Memang desakan itu sudah mulai muncul, ya. Sabar ya sabar, tapi ya jangan sampai nggak ada batasnya begini. Saya ibaratkan begini Mas Beto. Jadi kalau ada kapal, ya, kemudian saudara kita tuh melubangi kapal, kalau dibiarkan maka kapal ini akan tenggelam, termasuk kita semua akan tenggelam, termasuk PSHT ini akan tenggelam. Nah, tego lorone ora tego patine, ya, daripada kapal ini tenggelam menenggelamkan kita semua, ya lebih baik orang-orang yang melubangi kapal ini segera kita ambil tindakan. Memang ini sepertinya sudah mulai menguat agar pusat segera tegas mengambil tindakan. Gitu. Ya, kira-kira tentu dasarnya adalah kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45, ya. Mereka tidak bisa kita paksa untuk masuk ke kita. Tidak boleh juga kita paksa. Mereka juga bebas berkumpul dengan kelompoknya. Suatu ketika pusat harus memastikan mereka mau masuk atau tidak. Kalau tidak ya sudah, berarti kamu nggak ada di dalam. Itu satu, ya. Kemudian Mas Hitung, saya juga masih berharap juga kepada dulur-dulur yang di sana yang bukan pembuat kegaduhan, tetapi orang-orang yang sekedar ikut atau pengikut biasa, yang barangkali masih punya hati nurani, bisa hitung-hitungan, kira-kira nanti ini ke arah mana, segeralah. Kalau mau balik silakan. Ini timingnya sekarang. Ini sebentar lagi akan ada hitam putih. Ini sebentar lagi ada ketegasan. Sebelum itu terjadi, mendingan mereka segera masuk. Kenapa? Dulu ketika saya masih menjadi pengurus di kelompok JJ, waktu itu belum ada perpecahan. Saya ada di sana. Saya memberi saran-saran untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik, tetapi tidak diambil. Nah, pada akhirnya suatu ketika kegaduhan itu nggak terselesaikan dengan baik. Akhirnya organisasi ini menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara membuat Parluh 2017. Pada saat itulah maka saya katakan, oh selesai, berarti selesai. Kepemimpinan beliaunya selesai. Maka masuk ke 2017 selesai, yang 2016 sudah selesai. 2016 itu kita, 2017 juga kita. Jadi kita tidak ada perbedaan 2016 sama 2017, kedua-duanya adalah kita. Karena mungkin anggotanya ya itu aja. Nah, makanya mereka ini kita beri nama kelompok JJ atau Jakarta Jogja. Mereka protes, kita juga pusatnya Madiun, terserahlah. Tapi mereka tidak ada di Madiun. Bahkan saksi Mas Sunarno mengatakan bahwa kegiatan mereka ada di Jakarta dan Jogja sekretariatnya. Jadi ya sudah, mereka sendiri yang ngomong. Seperti itu Mas Betung. Jadi
Jadi ini sangat menarik sekali saudaraku. Banyak hal yang perlu kita ketahui. Mungkin daripada saudara banyak yang belum tahu apa sih sebetulnya tanggapan daripada PSHT Pusat Madiun setelah kemenangan di Pengadilan Niaga Surabaya hari Kamis kemarin. Berarti intinya bahwasanya PSHT Pusat Madiun itu selalu membuka peluang untuk kelompok JJ08 untuk nyawiji gitu mungkin Mas ya. Betul. Jadi masih menggunakan toleransi, masih menggunakan hati nurani gitu. Bahwasanya PSHT kelompok JJ08 bisa kembali nyawiji bersama PSHT Pusat Madiun. Demikian saudaraku, acara takon-takon pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita ketemu lagi episode berikutnya dalam acara Takon-Takon. Saya Petong Songwolu, KJS TV.